Pagi anak-anak, apa kabar kalian? Kuning berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Materi kali ini masih berkaitan dengan aljabar, lanjutannya yang kemarin anak-anak, yaitu persamaan linier satu variabel. Nah, dengan mempelajari video ini, kami berharap kalian semua mampu memahami apa itu persamaan linier satu variabel. Yang kedua, dapat menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Dan yang ketiga, kalian dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan persamaan linier satu variabel. Oke. Nah, untuk memberi gambaran pentingnya belajar persamaan linier satu variabel itu, ini Buning kaitkan dengan kehidupan sehari-hari ya, yang ada di lingkungan dan sekitar kita. Misalnya itu di situ ada 2 kucing anak-anak ya. 2 kucing itu beratnya 5 kg. Kemudian ada 1 kucing yang sama dan 1 kelinci. Nah, itu keduanya kalau ditimbang beratnya 4 kg. Pertanyaannya, berapakah berat kelinci? Nah, ini terkait dengan persamaan linier satu variabel. Contoh yang lain. Ada 3 buah baju yang sama Nana ya, itu harganya Rp300.000. Nah, berapakah harga 1 baju tersebut? Begitu ya. Ini contoh-contoh sederhana terkait dengan persamaan linier satu variabel. Nah, contoh yang lain, ini ada 2 mobil merah dan mobil hitam. Nah, itu sama-sama akan melakukan perjalanan dari start ke finish itu ya. Kalian bisa lihat gambarnya. Nah, untuk mobil yang merah itu tuh melajunya kecepatannya adalah 80 km per jam. Nah, dari start sampai finish dengan kecepatan 80 km per jam, dia sampai ke finish dalam waktu 5 jam. Nah, sekarang kalian bisa lihat ada mobil hitam yang kecepatannya itu 50 km per jam. Akan melaju di tempat yang sama dari start sampai finish, kira-kira akan sampai di finish dalam waktu berapa jam. Nah, hal-hal ini tadi anak-anak adalah contoh-contoh sederhana yang terkait dengan peristiwa persamaan linier satu variabel. Nah, sekarang yang terkait dengan persamaan linier satu variabel, istilahnya ada variabel atau peubah. Ya, nah, peubah itu adalah lambang atau simbol yang dapat diganti oleh bilangan. Nah, contohnya lambangnya boleh berupa huruf A, B, C dan seterusnya sampai Z itu ya. Atau lambang-lambang yang lain, misalnya dibuat lambang bintang, love, segitiga dan seterusnya. Itu adalah variabel atau peubah. Berikutnya kalimat terbuka ya. Nah, di sini kalimat terbuka adalah kalimat yang memuat variabel sehingga belum diketahui kebenarannya. Jadi ada kalimat tapi dalam kalimatnya itu memuat variabel, ada variabelnya. Sehingga dengan variabel itu kita tidak tahu kalimat itu benar atau salah. Nah, contoh. Dalam 1 minggu ada X hari. Nah, variabelnya apa anak-anak? Betul, X-nya itu kan ya. Ya. Oke, kemudian contoh kedua. Y adalah bilangan prima genap. Nah, itu siapa variabelnya anak-anak? Iya, Y itu.
Kemudian segitiga adalah faktor dari 12. Nah, kita tidak tahu ya segitiganya berapa. Nah, ini adalah contoh kalimat terbuka. Nah, sekarang apa toh persamaan linier satu variabel itu? Nah, dari tadi ada variabel, ada kalimat terbuka, itu mendasari nanti definisi di sini. Pengertian persamaan linier satu variabel adalah kalimat terbuka dengan satu variabel yang memiliki hubungan sama dengan dan variabelnya hanya berpangkat 1. Saya ulangi. Jadi persamaan linier satu variabel ada sebuah persamaan, yaitu ada di dalamnya mesti lambang sama dengan. Kemudian di dalamnya ada variabel, variabelnya hanya ada 1, ya. Dan pangkatnya dari variabel tersebut pangkat 1. Oke. Diperjelas dengan contohnya anak-anak. Itu ada 2 contoh. 7 dikurangi A sama dengan 3. Kalian lihat ada sama dengannya. Kemudian ada variabelnya. Variabelnya juga hanya ada 1. Dan pangkatnya pangkat 1. Bagaimana dengan contoh yang kedua? Ya, itu ada tanda sama dengannya. Kemudian ada variabelnya, M itu kan variabelnya, dan variabelnya pangkat 1. Lah itu kan ada dua suku yang memuat variabel. Tapi kalian lihat anak-anak, variabel tersebut 2M dan M itu adalah suku sejenis. Nanti dalam proses penyelesaian 2M dan M itu bisa disederhanakan, ya kan? Kemarin saat kita belajar persamaan linier satu variabel, kita sudah belajar suku-suku sejenis bisa disederhanakan, artinya bisa ditambah atau dikurangkan toh. Masih ingat? Ya, sehingga contoh yang kedua itu adalah persamaan linier satu variabel, ya. Oke. Nah, kemudian dalam persamaan linier ada akar atau kata lainnya penyelesaian. Nah, akar atau penyelesaian itu adalah pengganti variabel sehingga suatu persamaan akan menjadi kalimat yang bernilai benar. Jadi tadi dengan persamaan linier tadi kan ada variabelnya. Nah, penyelesaiannya adalah variabel tadi digantikan ya biasanya oleh sebuah bilangan, ya kan, hingga persamaan itu nanti menjadi sebuah kalimat yang bernilai benar. Oke, langsung ke contoh soal anak-anak. Perintahnya tentukan penyelesaian persamaan berikut. Nah, itu ada contoh persamaan linier satu variabel X ditambah 5 sama dengan 9. Itu maksudnya berapa? Ya, ada sebuah bilangan yang ditambah 5 hasilnya 9. Ini masih contoh bentuk persamaan linier satu variabel yang sangat sederhana. Nah, ini mungkin secara langsung kalian bisa tahu X-nya berapa anak-anak? Betul sekali, 4. Kenapa? 4 ditambah 5 itu sama dengan 9. Ya, misalnya saya ganti dengan 3. Kalimatnya menjadi kalimat benar atau enggak? Misalnya 3 ditambah 5 sama dengan 9. Nah, salah kan? Ya, berarti penyelesaian dari X ditambah 5 sama dengan 9 itu adalah 4. Nah, kemudian nanti persamaan linier satu variabel itu ini sederhana sekali anak-anak. Nanti ada bentuk yang kompleks. Nah, sekarang bagaimana tahapan-tahapan penyelesaiannya? Ya, oke. Penyelesaiannya dari X ditambah 5 sama dengan 9. Caranya begini anak-anak. Itu di ruas kiri ada 2 suku. Suku pertama X itu suku kedua 5. Dan di ruas kanan ada 9. Ini anak-anak, ini ruas kiri X plus 5. Kemudian yang ruas kanan 9. Nah, untuk mencari X
di ruas kiri itu 5 silahkan berusaha dihilangkan. Artinya dihilangkan supaya habis. Nah, di sini karena ini adalah matematika, supaya habis 5 itu diapakan? Supaya jadi 0 berarti kan? Nah, oke. Plus 5 itu silahkan dikurangi dengan 5. Ya kan? Nah, dalam penyelesaiannya ya, ini dalam langkah menyederhanakannya silakan diperlakukannya sama anak-anak antara ruas kiri dan ruas kanan itu. Nah, kalau ruas kiri dikurangi dengan dikurangi 5, maka ruas kanan pun juga harus diperlakukan sama, juga dikurangi 5. Sehingga ya persamaannya menjadi bentuk sederhana X ya, di ruas kirinya tinggal X, yang sebelah kanan ruas kanan kebetulan 9 dengan 5 bisa dikurangi. 9 dikurangi 5, 4. Nah, ini sehingga penyelesaian dari X plus 5 sama dengan 9 itu adalah X-nya sama dengan 4. Oke, ini masih bentuk yang paling sederhana. Contoh selanjutnya. Ya, contoh selanjutnya. Nah, ini coba lihat. 6X dikurangi 15 sama dengan 4X ditambah 9. Coba kalau secara langsung kalian berpikir mencari berapa nilai pengganti X atau penyelesaian X agar menjadi sebuah kalimat yang benar, kita akan berpikir panjang kan? Ya, nah kita bisa menyelesaikannya dengan tahapan-tahapan aljabar tadi ya, dengan untuk di ruas kiri dan ruas kanan kita perlakukan sama. Artinya dengan cara menambah, mengurangi, atau membagi, atau mengali dari satu persamaan itu yang diperlakukan sama di ruas kiri dan di ruas kanan, tahapan demi tahapan untuk menyederhanakan persamaan tersebut anak-anak. Ya, oke, lihat penyelesaiannya. Nah, langkah pertama bagaimana? Oke, yang ruas kiri kita hilangkan minus 15 ya. Nah, supaya hilang diapakan minus 15 ini? Ya, ditambah 15. Kalian lihat ya. Nah, jangan lupa anak-anak, dengan ruas kiri ditambah 15, ruas kanan pun juga ditambah 15. Nah, apa yang terjadi? Sekarang tinggal disederhanakan ya kan? Min 15-nya sudah hilang, tinggal di ruas kiri hanya 6X. Kemudian di ruas kanan 15 itu bisa ditambahkan dengan 9, sehingga 9 ditambah 15 menjadi 24. Sehingga persamaannya menjadi 6X sama dengan 4X dikurangi 24. Nah, kalian tahu 4X ditambah 24 secara aljabar kemarin kan tidak bisa ditambahkan toh, karena bukan suku sejenis. Nah, sekarang langkah selanjutnya di ruas kanan itu 4X-nya silahkan dihilangkan. 4X ini anak-anak. Supaya apa? Ini nanti tinggal di ruas kanan hanya angka saja ya, tinggal 24-nya saja. Nah, dengan cara apa anak-anak 4X dihilangkan? Betul sekali, dikurangi dengan 4X. Nah, lihat tahapan selanjutnya ini. Nah, kalau ruas kanan dikurangi 4X, maka ruas kiri pun juga harus dikurangi 4X. Begitu kan? Oke. Dan di ruas kiri bisa disederhanakan kan? Iya, karena suku sejenis. 6X dikurangi 4X berapa anak-anak? 2X, betul. Terus yang ruas kanan 4X-nya hilang. Jadi persamaannya menjadi 2X sama dengan 24. Langkah selanjutnya 2X ini biar menjadi X ya. Nah, tahapannya adalah diapakan? Oke, dibagi dengan 2 ya toh. Jadi 2X ini 2X supaya jadi X itu silahkan dibagi 2. Tapi dengan satu catatan, ruas kiri dibagi 2, ruas kanan pun juga dibagi 2 anak-anak. Hasilnya siapa? Iya, tinggallah X sama dengan 24 dibagi 2, 12. Jadi penyelesaian dari persamaan 6X dikurangi 15 sama dengan 4X ditambah 9 adalah 12. Nanti silahkan kalian cek ya.
X dimasukkan dalam persamaan itu. Betul enggak hasilnya? Saya yakin itu betul. Oke. Contoh selanjutnya anak-anak agak lebih kompleks lagi ya. Nah ini ada soal 3 kali X ditambah 4 dalam kurung itu kan sama dengan 2 kali 2X dikurangi 9. Nah bagaimana cara menyelesaikannya anak-anak? Oke ya. Kemarin kita juga sudah belajar dalam bentuk operasi aljabar ya. Kalau ada tanda kurung ini caranya bagaimana? Ya, silakan tanda kurungnya dibuka begitu ya. Oke. Ya, oke. Sekarang perhatikan penyelesaiannya, silakan dicermati. Ya. Langkah pertama, buka kurungnya anak-anak. Ya. 3 dikalikan dengan X, 3X. 3 dikalikan 4. Apa anak-anak? Plus 12. Kemudian yang ruas kanan juga sama, buka kurungnya. 2 dikali 2X. Berapa anak-anak? 4X betul. 2 kali min 9. Berapa? Negatif 18. Nah ini. Ini kan hasilnya? Hasil perkaliannya kalian lihat. Oke. Nah langkah selanjutnya seperti tadi anak-anak ya. Mana yang harus dihilangkan? Suku-suku yang dihilangkan pertama siapa? Oke. Plus 12 ya dengan cara mengurangi 12. Ruas kiri dikurangi 12, ruas kanan pun bisa dikurangi harus dikurangi 12. Nah, sehingga bentuk sederhananya tinggallah 3X. Yang ruas kanan negatif 18 dikurangi 12 berapa? Negatif 30. Jadilah persamaannya tinggal itu. Nah, langkah selanjutnya bagaimana anak-anak? Oke, yang ruas kanan kita hilangkan siapa? Iya, kita hilangkan 4X-nya ini. Oke, nah seperti tadi 4X supaya hilang dikurangi dengan 4X, begitu kan? Oke, jangan lupa kalau ruas kanan dikurangi 4X, ruas kiri juga dikurangi 4X. Sehingga 3X dikurangi 4X berapa anak-anak? Oke, negatif X. 4X-nya hilang, tinggallah ruas kanan negatif 30. Oke, begini kan? Nah, kemudian untuk menjadi X minus X silakan boleh diapakan? Boleh dibagi negatif 1, boleh dikali negatif 1. Ya, nah kenapa? Karena min X itu ya, itu ada angkanya kan, min 1X. Kemarin kita sudah belajar itu kan? Ya, sehingga untuk menjadi X min X dibagilah negatif 1. Nah ruas kiri dibagi negatif 1, jangan lupa ruas kanan pun diperlakukan sama, yaitu juga dibagi dengan negatif 1. Nah selanjutnya ya sudah, hasil akhirnya X sama dengan 30. Jadi penyelesaian dari 3 kali X ditambah 5 dalam kurung itu ya sama dengan 2 dalam kurung 2X min 9, itu hasilnya adalah 30. Paham anak-anak? Oke. Ya, silahkan dicermati tahapan demi tahapannya. Nah, sekarang saya beri contoh soal yang kaitannya dengan permasalahan. Ya, entah itu di permasalahan di kehidupan sehari-hari atau di tentang matematika itu sendiri. Nah, ini contohnya. Sebuah persegi panjang sisinya 6X dan kelilingnya 240 cm. Nah, kalian disuruh menentukan berapa luas persegi tadi. Nah, yuk kita selesaikan ya. Nah, diketahuinya apa? S itu panjang sisi persegi 6X, kelilingnya 240. Yang ditanya luas persegi. Oke, cara menjawabnya bagaimana? Kita tahu di SD sudah belajar tentang keliling persegi dan luas persegi ya. Keliling persegi itu rumusnya apa anak-anak? Oke. 4 kali sisi gitu kan. Berarti 4 kali sisi kelilingan sama dengan 240. Dimana panjang sisinya itu sendiri berapa anak-anak? 6X. Kita tinggal ganti S-nya menjadi 6X ini. Lihat, S ini menjadi 6X. Ya kan? Nah, boleh tahapannya
4 dikali 6 dulu, silahkan buka kurungnya, boleh dibagi dulu. Artinya disederhanakan antara 4 dengan 240. Jadi 4 6x sama dengan 240. Ini kita sederhanakan ya, dibagi 4. Ruas kiri dibagi 4, ya kan? 4-nya hilang kan? Nah, ruas kanan 240 jadilah 60. Ya, begitu. Bu, kalau dikali boleh enggak? Boleh sih, silakan 4 kali 6 240. Nanti kemudian disederhanakan supaya 24x itu jadi x kan, dibagi 24. Nah, ini kalau ini di persamaan ini 6x sama dengan 60, supaya jadi x diapakan anak-anak? Oke, dibagi dengan 6. Ya kan? Iya, ruas kiri dibagi 6, ruas kanan dibagi 6. Nah, sehingga hasilnya x sama dengan 60 dibagi 6, 10. Nah, sudah ketemu x-nya anak-anak. Nah, sekarang kita tinggal cari luas persegi. Luas persegi itu rumusnya apa toh anak-anak? Sisi kali sisi atau sisi kuadrat kan? Ya, oke. S kuadrat. Langsung. Nah, S-nya tadi kan 6x. Jadi luas perseginya dalam kurung 6x pangkat 2. Nah, x-nya tinggal diganti dengan 10 kan anak-anak, tinggal disubstitusikan. Nah, lihat itu ya, 6 kali 10 dalam kurung pangkat 2. 6 kali 10 60 dipangkatkan 2. Nah, hasilnya berapa? 3600. Sehingga kita dapatkan luas perseginya adalah ya 3600 cm persegi. Nih contoh 1. Contoh 2. Masih kaitannya dengan matematika. Ada persegi panjang. Nah, panjang sisinya itu 4x, lebarnya 3x plus 5 cm ya itu ya. Dan kelilingnya 150 cm. Kalian disuruh menentukan, hitung luasnya. Nah, sama ini penyelesaiannya ya. Di SD kalian sudah belajar tentang luas dan keliling persegi panjang juga kan? Oke, ini diketahuinya panjang, lebarnya, dan keliling. Ditanya luas perseginya. Nah, sebelum luas persegi panjang ya. Sebelum mencari luas persegi panjang, kita harus cari nilai x-nya, nilai variabelnya dulu kan? Ya, dari rumus keliling seperti tadi. Nah, jawabnya keliling itu rumusnya apa anak-anak? Iya, keliling itu rumusnya 2 kali panjang ditambah lebar. Ya, 2 dalam kurung panjang tambah lebar ini kan? Ya, oke. Nah, lalu tahap berikutnya boleh misalnya disederhanakan dulu. Persamaannya dibagi 2 dulu biar agak kecil persamaannya. Oke. Berarti dibagi 2, ruas kiri dibagi 2, ruas kanan dibagi 2. Nah, jadilah P ditambah L sama dengan 75. Kemudian substitusikan. P-nya diganti dengan 4x, ini kan P-nya 4x. Lebarnya diganti dengan 3x plus 5. Nah, itu lihat. Itu ya anak-anak. Kemudian ruas kiri bisa disederhanakan sukunya. Oke. 4x dengan 3x itu kalau ditambah 7x kan? Ya. Nah, itu silakan disederhanakan. Jadi ruas kiri menjadi 7x ditambah 5 sama dengan 75. Nah, langkah selanjutnya untuk mencari x, sederhanakan persamaannya. Langkah pertama apa anak-anak? Ya, hilangi plus 5 dengan cara mengurangi 5. Jangan lupa ruas kiri dikurangi 5, ruas kanan pun dikurangi 5. Hasilnya tinggallah 7x sama dengan 70. Nah, 7x supaya jadi x diapakan anak-anak? Betul, dibagi 7. Ruas kiri dibagi 7, ruas kanan pun dibagi 7. Sehingga hasilnya x sama dengan 10. Langkah selanjutnya kita menjawab mencari luasnya. Nah, kita tahu luas persegi panjang apa anak-anak rumusnya? Iya, panjang kali lebar. Oke. Tinggal dimasukkan tadi panjangnya apa? 4x, lebarnya 3x plus 5.
Nah, X-nya dari X-nya tadi kan udah 10 kan, silakan diganti itu. Ya kan, 4X berarti 4 kali 10. Kemudian 3X plus 5, ini 3 kali 10 plus 5. Hasilnya 40 dikali 35. Hasilnya adalah 1400. Sehingga luas persegi panjang tersebut adalah 1400 cm persegi. Oke, demikian anak-anak materi kita hari ini dari persamaan linear satu variabel. Saya terangkan secara rinci, singkat, mudah-mudahan kalian paham. Oke. Nah, sebagai latihannya, silakan kalian kerjakan ini anak-anak. Ada 3 soal ya. Nomor 1 tuh diselesaikan. Kemudian yang nomor 2 itu ada soal juga, hanya sedikit bervariasi. Kalian cari X-nya dulu, kemudian disuruh menentukan nilai 2X plus 5. Nah, contoh soal latihan soal yang ketiga seperti contoh di video sebelumnya tadi ya. Itu ada persegi panjang dan lebar diketahui serta kelilingnya diketahui, kalian disuruh mencari luasnya. Oke. Ini saja anak-anak materi video kali ini ya. Silakan selamat mengerjakan dan terima kasih atas kebersamaannya. Buding berharap kalian semua masih tetap semangat, bahagia selalu dan salam sehat.